Alhamdulillah kita sudah masuk episode ke-7 ya dari ebook 7 kesalahan fatal investor properti pemula. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik nih ada cerita ya. Saya pernah punya klien itu punya utang 56 miliar. Banyak ya, lumayan lah. Dan dia bisa bebas utang pada waktu itu kurang lebih ya setahun lebih lah, nggak sampai setahun malah. Ya, dia bisa akhirnya bebas utang. Pada waktu itu beliau hijrah lah, pengen hijrah dari riba. Nah, dan kenapa bisa utang sebanyak itu? Ya tentu kalau nggak punya collateral aset nggak mungkin ya kan. Dan saya sempat diajak ya waktu itu ketemu teman-temannya, hampir 10 orang pada waktu itu kita bikin forum karena mereka dalam satu komunitas pengusaha tanpa riba lah seperti itu. Kemudian cerita bahwa yang satu ada yang punya utang sampai 10 miliar ya, puluhan miliar lah, dan rata-rata bisa lunas utang dalam waktu singkat. Kemudian saya tarik, apa sih benang merahnya kenapa bisa cepet banget nih bisa lunas utangnya? Ternyata salah satu benang merahnya adalah mereka punya aset properti yang memang sudah cukup lama ya mereka punya, dan ketika mereka cairkan mau bebas riba pada waktu itu, nah itu sudah bisa untuk menutupin utang-utang mereka. Nah, apa pelajarannya teman-teman? Bahwa ternyata memang aset properti ini ya itu sebenarnya kalau bagi beberapa orang itu ada yang bilang properti ini nggak liquid, tapi ada yang bilang ya properti ini liquid ya, tergantung cara mainnya. Nah, memang kalau yang memang tidak sesuai syariat, ada yang menggunakan properti ini memang akhirnya untuk apa? Untuk mendapatkan dana segar lewat apa? Lewat di kolateral ya. Mendapatkan kolateral, dapat dana segar ya. Kemudian dia beliin properti yang memang mengandung passive income atau bisa membiayai dirinya sendiri. Ada yang seperti itu. Tapi memang kalau yang sesuai dengan syariah ya, tentu kita memang tidak menggunakan ya pembiayaan yang mengandung ya riba tadi ya tentunya. Nah, jadi memang salah satu ya exit strategi yang harus kita milikin. Nah, exit strategi itu gimana sih ya? Jadi aset ini bisa nggak sih dicairin? Bisa sih sebenarnya, tinggal kita itu mau exit strateginya apa, tujuan finansialnya apa. Tadi kan saya udah bilang, tipe investor tuh ada yang memang tipe investor trading, mana dia beli properti ya saat memang sebelum launching, dijual ketika mungkin kawasannya udah mulai jadi. Jadi kalau beli properti di harga-harga launching, biasanya dia dapat harga-harga super spesial, bahkan bisa di bawah harga pasar. Atau dia juga bisa ya beli properti-properti yang di bawah harga pasar. Itu juga bisa kalau memang pinter nyarinya. Nah, di situ ya itu pentingnya kita memang punya exit strategi nih teman-teman ya. Jadi tujuannya buat apa nih? Kita mau investor trading ya, atau mau memang yang jangka panjang, investor beneran. Kalau investor beneran ya rata-rata invest di properti rata-rata sih 5 sampai 10 tahun. 10 tahun lah rata-rata ya kalau memang sewanya bulanan. Kalau sewa harian memang agak lebih cepat ya. Yang mana properti ya, untungnya punya properti, kita pun misalnya mau pinjam duit ya ke saudara atau ke teman atau ke pengusaha kenalan kita, ketika kita punya kolateral, punya rohan, punya jaminan, itu jauh lebih dipercaya ketika kita nggak punya jaminan apa-apa ya. Itu pentingnya kita punya aset properti. Yang berikutnya ya ini bisa diwariskan, tentunya bisa diwariskan. Bisa juga exit strateginya ya, nanti misalnya kayak beberapa pengalaman di Jogja, ada orang tua yang di Jogja yang dia ini pengen membiayai kuliah anaknya ya dari properti itu. Nah, yang nanti exitnya dia akan jual ketika anaknya sudah lulus ya kuliah di Jogja. Nah, dia hitung-hitung nih biaya hidup anaknya ya sama biaya ngekos atau ngontrak itu berapa ya. Nah, daripada dia akhirnya membiayai anaknya ya, biaya makan, biaya tempat tinggalnya selama di Jogja, dia lebih baik beli properti ya, ya, yang mana dia udah tahu tuh 5 tahun anaknya kuliah selesai itu bisa dijual lagi ya. Ada beberapa teman saya ya pernah cerita
ya. Dia dulu waktu kuliah itu ngekos, ada temennya yang dibeliin rumah ya, dan ketika 5 tahun lagi mau dijual, waduh, capital gain-nya udah tinggi banget ya, kemudian juga nilai sewanya juga sudah naik, malah nggak jadi dijual. Kenapa? Karena sudah naik banget ya, kalau nanti dijual mau dibeliin lagi yang serupa agak susah, malah nambah lagi ya. Nah, exit strateginya macam-macam, ada yang memang seperti itu, ada yang memang untuk jangka panjang, untuk diwariskan ke anak cucu ya. Tapi memang properti ini kayak kita punya ya tadi, bebek bertelur emas ya. Kalau kita hilangkan dia, misalnya kita pengen balik modal nih, modalnya udah balik nih, misalnya ROI-nya udah tercukupi, terus kita mau jual lagi, kita mau belikan lagi. Nah, memang bisa juga modelnya seperti itu. Tapi saran saya jangan malah ngurangin aset, nambah aset ya. Dan ada yang bilang memang ini nggak liquid mas, ya itu kalau kita memang nggak punya partneran marketing. Nah, makanya kita juga harus punya partneran marketing juga, agent-agent yang mana ketika exit strategi kita bisa mudah menjualnya gitu teman-teman. Nah, berikutnya adalah ya kita juga benar-benar harus memang tahu ini investasi properti ini mau jangka panjang atau jangka pendek, ada tujuan finansialnya ya, sehingga tidak semerta-merta kita exit ya, exit untuk dijual lagi. Jadi permainannya seperti itu, teman-teman bisa exit saat udah BEP ya, terus untuk nyari properti yang lain atau tetap pertahankan ya, karena kadang-kadang gini, kadang-kadang memang ya kita butuh duit kan, tiba-tiba butuh duit ya. Memang saran saya memang kita tidak menjual itu, mungkin kita pinjam dulu dengan Qardul Hasan yang benar-benar tidak ada ribanya, terus kita punya jaminan, itu lebih menenteramkan sebenarnya ya. Ataupun kita butuh modal ya, butuh modal, permodalan ya, pemodal pun juga akan kelihatan kalau kita punya aset, lebih trust, walaupun kan kalau namanya akad permodalan ya tidak perlu ada jaminan, tapi tentunya kalau kita punya kolateral, punya aset properti, itu jauh lebih dipercaya. Termasuk sebenarnya aset yang dipercaya bank ya kan, itu kan cuma properti. Coba kalau teman-teman mau menjaminkan apa motor gitu ya di Pegadaian ya gitu. Jadi teman-teman itu ada beberapa exit strategi yang teman-teman bisa gunakan ya, sebenarnya mulai dari ya dijual di harga yang pas lagi bagus-bagusnya ya, lagi naik saat dijual jual ya, atau memang di ya jual terus dibelikan lagi aset di tempat yang lebih berkembang, lebih menghasilkan income yang lebih besar. Tadinya mungkin kos-kosan, pengen invest ke yang sewa harian, itu juga bisa, atau memang ya digunakan untuk kolateral ya. Itu teman-teman ya, di episode kali ini ya, jangan lupa follow dan subscribe, nyalakan lonceng juga untuk dapat info-info seputar ya kelas kita. Itu aja, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.